Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sifra Desilaban dengan NIM 101251042. Prodi saya itu pariwisata. Di sini saya akan menguraikan destinasi manajemen dan 4 pilar terkait Bukit Holbung. Bukit Holbung. Bukit Holbung merupakan daya tarik wisata alam yang terletak di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara di kawasan Danau Toba. Bukit Holbung ini awalnya merupakan kawasan perbukitan yang dimanfaatkan masyarakat untuk pengembalaan dan pertanian. Sejak sekitar tahun 2016, kawasan ini mulai dikenal sebagai objek wisata karena keindahan alamnya dan semakin populer berkat media sosial, sehingga jumlah kunjungan wisatawan meningkat. Perkembangan ini mendorong penyediaan fasilitas sederhana seperti area parkir, jalur pendakian, dan area camping, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan manfaat ekonomi. Namun, muncul juga tantangan seperti kebersihan, pengolahan fasilitas, dan pengaturan wisata. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk menganalisis pengolahan destinasi atau destination management 4 pilar Bukit Holbung guna mendukung pengolahan pariwisata. Oke, yang pertama itu strategi alignment. Strategi alignment ini terdiri dari yang pertama itu long-term vision. Apa sih yang menjadi visi utama kita terkait Bukit Holbung? Oke, menjadikan Bukit Holbung sebagai destinasi ekosavana unggulan dan favorit di Sumatera Utara yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat lokal, dengan tetap menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan, pengembangan ekonomi, dan keberlanjutan sosial budaya di tahun 2030. Yang kedua, goals. Apa sih yang menjadi tujuan setelah kita melakukan visi? Yang pertama itu, 50-60% peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan tanpa melebihi daya dukung lingkungan. Yang kedua, 85% masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan wisata dan telah mengikuti pelatihan atau penguatan kapasitas. Yang ketiga, 70% peningkatan kontribusi pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata melalui UMKM, jasa wisata, dan usaha pendukung. Keempat, 85% sistem pengelolaan sudah berjalan secara profesional dan berbasis kelembagaan masyarakat dan kolaborasi stakeholder. Kelima, Bukit Holbung sebagai destinasi ekosavana terfavorit di Sumatera Utara tahun 2030. Keenam, menurunkan dampak negatif lingkungan hingga 80% melalui pengolahan destinasi yang berkelanjutan, mencakup pengolahan sampah, perbaikan jalur, dan pencegahan degradasi kawasan. Yang ketiga, market alignment. Market alignment ini, Bukit Holbung menunjukkan kesesuaian antara pengembangan destinasi dengan tren dan permintaan pasar wisata, khususnya pada segmen wisata alam dan wisata berbasis pengalaman atau experience-based tourism. Kedua, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara yang memiliki minat pada aktivitas seperti hiking, camping, fotografi lanskap, dan rekreasi alam terbuka. Kemudian, pemanfaatan media digital dan media sosial menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pasar. Yang terakhir, meningkatkan visibilitas destinasi serta mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan. Oke, yang kedua itu sustainable development. Sustainable development ini terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang pertama, ekonomi. Melalui Bukit Holbung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata. Yang kedua, mengembangkan UMKM berbasis produk lokal atau kuliner dan souvenir. Ketiga, meningkatkan peluang usaha jasa wisata atau guide parkir dan camping.
Keempat, mengembangkan paket wisata berbasis masyarakat atau community-based tourism. Kelima, meningkatkan aksesibilitas pengunjung ke Bukit Holbung melalui peningkatan kualitas jalan, rambu penunjuk arah, dan fasilitas transportasi pendukung. Keenam, mendorong investasi lokal untuk pengembangan fasilitas wisata. Sustainable yang kedua itu sosial. Yang pertama, meningkatkan peran masyarakat adat dan tokoh lokal dalam pengambilan keputusan pengelolaan wisata. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program sadar wisata. Ketiga, memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Keempat, menjaga adat istiadat Batak dan tradisi lokal agar tetap terjaga di tengah perkembangan wisata. Kelima, memperkuat kelembagaan lokal seperti Pokdarwis dan kelompok pengelola wisata. Keenam, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan edukasi pariwisata. Ketujuh, pengembangan identitas sosial budaya lokal sebagai daya tarik wisata. Yang ketiga itu lingkungan. Yang pertama, menjaga kelestarian lanskap, perbukitan, dan ekosistem alami bukit. Kedua, mengurangi timbunan sampah melalui sistem pengelolaan dan efektif dan secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengendalikan kerusakan jalur trekking akibat aktivitas wisatawan. Keempat, mencegah degradasi lingkungan akibat peningkatan jumlah kunjungan wisata. Yang kelima itu menjaga kualitas vegetasi dan mencegah kerusakan tutupan lahan. Keenam, menerapkan pengelolaan kawasan wisata alam yang berbasis konservasi dan keberlanjutan. Ketujuh, melarang aktivitas yang merusak lingkungan seperti vandalisme, pembakaran liar. Yang kedelapan, menyediakan fasilitas tempat sampah di titik strategis. Kemudian, pilar yang ketiga yaitu stakeholder engagement. Baik melalui pengelolaan Bukit Holbung di Samosir memerlukan sinergi stakeholder seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan Pokdarwis untuk meningkatkan fasilitas dan pengelolaan. Saat ini, peran utama meliputi pemberdayaan desa, namun diperlukan perbaikan infrastruktur, kebersihan, dan peningkatan kesadaran wisata atau sadar wisata untuk mengoptimalkan potensi wisatanya. Yang pertama itu masyarakat lokal seperti sebagai pemilik lahan atau kelompok sadar wisata menjadi pelaku UMKM dan pelaku aktif dalam pemberdayaan pariwisata. Yang kedua, pemerintah daerah atau Pemkab Samosir. Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan fasilitas, dan kebijakan pariwisata termasuk Bupati Samosir. Yang ketiga, pelaku usaha atau swasta. Itu seperti penyediaan jasa wisata seperti camping, kuliner, dan transportasi yang menunjang kunjungan. Pilar yang keempat yaitu Visitor Experience Enhancement. Visitor Experience Enhancement di Bukit Holbung yang berada di kawasan Danau Toba menawarkan pengalaman wisata alam sederhana namun berkesan dengan fokus pada keindahan lanskap savana dan ketenangan suasana. Untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, Bukit Holbung terus mengembangkan fasilitas seperti jalur trekking, area camping, spot foto, serta area istirahat. Selain itu, suasana yang tenang dan pemandangan yang indah dapat menambah nilai pengalaman yang lebih personal. Interaksi dengan masyarakat lokal serta potensi storytelling budaya Batak juga memperkaya pengalaman wisata, sehingga tidak hanya bersifat visual tetapi juga emosional. Secara keseluruhan, Bukit Holbung ini menawarkan pengalaman wisata dan keaslian, ketenangan, dan kualitas interaksi yang menjadikannya berbeda dari destinasi yang bersifat mass tourism. Oke, sebagai kesimpulan, Bukit Holbung ini merupakan daya tarik wisata alam yang terletak di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, di kawasan Danau Toba. Bukit Holbung ini memiliki potensi besar menjadi destinasi ekosavanal unggulan di Sumatera Utara jika dikembangkan dengan prinsip 4 pilar, di mana fokus utamanya harus pada keseimbangan antara konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, stakeholder, dan ekonomi berbasis wisata berkualitas. Dengan pengelolaan yang terkontrol, infrastruktur minimalis, dan pembatasan jumlah pengunjung, Bukit Holbung dapat tumbuh menjadi destinasi ekosavana terfavorit dan unggulan di Sumatera. Terima kasih.
Sabana, Al